Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan mereview salah satu Linux yang sedang viral. Ini adalah AV Linux MX Edition. Ya, untuk Anda yang tertarik dengan AV Linux MX Edition atau yang disingkat AVL MXE ini, Anda bisa mengunjungi website resminya di banshed.net/avlinux, di mana di sini AV Linux MX Edition adalah sebuah project and pursuit of Glenn MacArthur. Dan ya, ini adalah proyek pribadinya beliau, di mana di sini AV Linux MX Edition sesuai namanya menggunakan basis MX Linux dengan berbagai customisasi dan tweaks tambahan. Kemudian AVL MXE adalah respinnya secara pribadi, kemudian bukan official varian dari Antix atau MX Linux, dan sudah dikembangkan dari tahun 2007 sampai sekarang 2021 tentunya. Dan secara fitur di sini sudah ada screenshotnya. Yang pertama, sudah ada customisasi desktop theme menggunakan tampilan tema Die Hard. Kemudian juga sudah tersedia graphics software seperti Omux, Game, dan Inkscape tentunya. Lalu screenshotnya sangat banyak. Audio plugin sesuai namanya AV Linux, tentu saja di sini tools untuk perlengkapan audio sudah ada by default, dan ditunjang dengan keberadaan software video editing yang juga tersedia cukup lengkap. Dan secara fitur di sini ada banyak fiturnya. Kemudian salah satu yang menarik dari AV Linux MX Edition ini adalah distribusi Linux ini masih menggunakan atau masih mensupport format 32 bit. Jadi untuk Anda yang menggunakan komputer lawas pun masih bisa mencobanya. Selain tentu saja format rilis 64 bit juga tersedia. Di website ini rilis terbarunya di bulan Juni 2021 kemarin, dan kalau Anda ingin mendownloadnya, di sini sudah tersedia mirror.linuxaudio.org yang kalau diklik akan mengarah ke halaman downloadnya. Untuk distribusi AVL MX yang kita review saat ini berukuran 3,7 GB, yang mana itu sudah menjadi ukuran yang cukup umum untuk sebuah distribusi Linux yang bernuansa multimedia seperti AVL MXE, kemudian Langit ke-7 versi Pro, hingga Ubuntu Studio. Jadi tidak ada masalah, secara ukuran memang standarnya seperti ini. Kemudian secara user interface di sini sesuai namanya MXE, ini menggunakan basis MX Linux yang menjadi peringkat 1 di distro world saat ini. Secara umum look and feel-nya hampir sama, panel ada di bawah, meskipun tentu saja ini bisa dikustomisasi lagi. Kemudian selain menggunakan XFCE untuk desktop manajernya, di sini juga ada window manager open box. Jadi Anda bisa mengakses menu yang tersedia, bisa dengan start menu yang dipakai ala XFCE secara umum, bisa juga dengan klik kanan ala open box. Tinggal kebiasaan Anda seperti apa. Sisanya secara user interface sama. Baik, untuk penggunaan secara memori seperti apa dengan tools NeoFetch yang sudah ada dari sananya. Di sini kalau Anda menjumpai memori di sini 1,1 GB itu wajar karena uptime-nya sudah 20 menitan, dan di sini sedang menjalankan 2 tab Firefox. Manakala tidak sedang menjalankan aplikasi apapun atau kondisi baru dinyalakan, memorinya kisaran 400-an MB, yang mana itu termasuk sangat ringan untuk sebuah desktop environment yang full package seperti ini. Kemudian secara kernel menggunakan kernel 591, cukup baru. Kemudian sisanya customisasi yang bisa Anda permak sendiri, tema, icon, terminal phone, dan sebagainya. Untuk pemakaian sehari-hari dengan tema AV Linux MX Edition untuk multimedia, tentu saja Anda disarankan untuk menggunakan memori yang minimal 4 GB. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Kemudian secara aplikasi bawaan, mari kita tengok secara cepat saja karena saking banyaknya fitur yang ada di sini. Dari sisi aksesoris di sini seharusnya bawaan yang biasa ada di XFCE, tapi ternyata banyak juga nama-nama baru yang ada di sini. Di bagian aksesoris saja sudah demikian banyak. Application Finder, Archive Manager, AVL User Manual, dimana di sini oleh developernya sudah disertakan sebuah panduan penggunaan MX Linux
ya oleh Glenn MacArthur sendiri, yang mana ini sebuah, ya tentu saja sebuah kabar baik. Anda bisa mendapatkan suatu bacaan resmi dari pembuatnya, ya seperti definisi software itu bukan hanya sekedar program komputer tapi termasuk dokumentasinya disertakan. Ini sudah sangat bagus. Kemudian selain ya manual, terus saja ada resource monitor bernama PyPython, book rename, catfish, clipman, Compton, Chonky Manager, Chonky Toggle seperti yang biasa kita jumpai di MX Linux yang standar. Karena kustomisasi Chonky juga ada di MX Linux, di sini juga sudah tersedia. Ada text editor ringan bernama Featherpad, kalkulator GTK hash, device mounter, snip, mousepad yang bawaan XFCE juga sudah ada. Lalu ada MX Updater, ya berawalan MX, ini berarti nanti pasti ada tools lain yang menggunakan MX juga. Lalu ada Nitrogen yang sudah cukup sering kita jumpai akhir-akhir ini untuk set desktop background. Lalu untuk Quick Note bisa menggunakan Notes, Global Time dengan Orage, Screenshot, Sensor Viewer, Shutter, Task Manager, Tuner, Touchpad Indicator, Wine-Trick, dan XF Burn untuk burning CD DVD. Di bagian development di sini ya ada Qt 5, Assistant Designer Linguist untuk desain aplikasi berbasis Qt, Icon Browser, kemudian CMake untuk building cross-platform build system, lalu ada FLTK GUI Designer ya untuk membuat aplikasi GUI juga. Di bagian grafik, meskipun di sini namanya AV Linux, audio video semacam itu, di sini sudah disertakan beberapa software populer di bidang grafis, mulai dari Blender, ya sudah versi 2.8 kalau tidak salah, 2.8 yang sudah menggunakan user interface yang baru dibandingkan dengan Blender versi sebelumnya. Ya Anda bisa membuat 3D modeling hingga membuat animasi atau game menggunakan Blender di sini, tidak perlu menginstalnya secara terpisah, sudah ada by default. Kemudian dokumen viewer untuk PDF, game versi 2.10 tentu saja sudah ada. ImageMagick Inkscape versi 1.0 sudah tersedia juga. LibreOffice Draw berarti satu paket dengan LibreOffice Suite. Nomex, Ristretto, dan Shotwell untuk mengorganize foto. Cukup standar di internet. Di sini agak minimalis, hanya ada 4. FileZilla untuk upload file. Untuk Anda yang mungkin web developer ingin mengupload filenya ke web server, bisa sudah tersedia FileZilla tanpa harus menginstal terpisah. Firefox standar wajib. Transmission untuk mendownload file torrent, dan XChat IRC untuk ya chatting. Kemudian di sisi multimedia, disinilah hal yang paling menonjol dari sebuah AV Linux MX Edition. Yang pertama, beberapa tools yang berkaitan dengan audio sudah ada. Audio Routing Snapshot, Alsa Mixer, Audio Workstation dengan Ardour, software populer ini. Kemudian tracks, save track from audio CD dengan Resonator CD Reaper. Lalu tools wajib saya juga sudah ada by default, Audacity di sini. Ada Vidamux untuk multi-platform video editor, kemudian Cult Plugin Pack for Jack, Carla Control Chain, Clementine, Play Music dan Streaming, EasyTag untuk ya, edit audio metadata, Geonkick untuk perkusi, Guitarix ya untuk simple mono amplifier simulation. Ini tentu saja membutuhkan jack server, sesuatu yang tidak bisa saya lakukan karena ya saya hanya punya laptop standar saja. Jadi untuk mengetes yang seperti ini tidak bisa, toh saya juga tidak ada jiwa musik sama sekali. Oke, kemudian di sini juga ada GUV View video viewer. Lalu ada Handbrake untuk transcode, Helm untuk polyphonic. Anda bisa memproduksi file polyphonic sederhana di sini. Kemudian ada Hydrogen, ya ini membuat sequence suara drum bisa dilakukan di sini. Oke, ya misalnya ini saya ngasal saja. Kemudian bisa di play. Lalu yang penting kita bisa mengekspornya menjadi file OGG, WAV atau FLAC di sini. Jadi nanti akan dihasilkan sebuah audio file berdasarkan ya suara yang kita produksi barusan. Ya, ini tools yang baru saya jumpai juga dan asik juga rasanya bermain-main dengan tools semacam ini. Tentu Anda bisa membuat
sesuatu yang lebih profesional lagi di situ. Kemudian selain hidrogen di sini sudah ada K3B, ya disk writing program untuk burning. Jadi tadi ada XF Burn, di sini juga ada K3B. Kemudian ada KDN Live, sebuah non-linear video editor yang sedang naik daun yang dibuat oleh KDE. Media Info, Mixbus, Digital Audio Workstation lagi, MPV Media Player, MuseScore untuk membuat ya sheet musik. Ini untuk Anda yang seorang komposer, bisa membuat tampilannya di sini. MuseScore. Oke, tinggal dibuat saja judulnya, subtitle, komposer, lirik, copyrightnya seperti apa, general, ya, intinya seperti itu. Anda bisa membuat ini dan bisa mengekspornya, ekspor ke file PDF kalau tidak salah. Ya, untuk seorang komposer ini berarti sudah sangat memudahkan karena sudah tersedia by default. Kemudian salah satu software populer juga saat ini adalah OBS Studio untuk streaming dan recording, sudah tersedia. Masih ada open source non-linear video editor bernama Olive. Lalu ada Soundphone editor Polyphone, Pulse Audio, QS, Config, HCTL, ya inilah Mixer, JTL, Reaper 6. Lalu banyak yang berkaitan dengan audio. Simple screen recorder untuk merekam layar juga sudah ada. Drum sampler, Spotify untuk Anda yang penikmat musik menggunakan Spotify sudah tersedia. VLC Media Player standar wajib di sini. XF Burn tadi sudah kita jelaskan, dan ya ada beberapa real time software synthesizer, Jack, Alsa, dan OSS. Lalu di bagian bawahnya MX Tools, di sini tipikal aplikasi yang ada di MX Linux. Tentu saja sudah ada penjelasan yang lebih mendalam di review MX Linux. Intinya hampir sama. Secara umum lebih ke utility software, misalnya MX Cleanup untuk menghapus old file, install restricted codec juga sudah bisa dilakukan di sini. MX Chonky juga sudah tersedia by default. Oke, ini sudah standar wajib MX Linux. Lalu di bagian Office, di sini Office Suite yang paling utama. Ya, jadi multimedia pun sudah dilengkapi dengan kebutuhan perkantoran sederhana, LibreOffice, dan yang mengasihkan lagi di sini LibreOffice yang dipakai juga sudah versi 7, jadi sudah yang versi modern ya, versi 7.0. Oke, kemudian di bagian setting ini hampir sama dengan kebanyakan setting ada di XFCE. Kita bisa melakukan banyak pengaturan di sini, baik dari appearance, kemudian brightness, color profile, dan sebagainya. Lalu di bagian sistem di sini juga ada AVL MXC Assistant, bulk rename, dan yang lain-lain yang secara umum sudah ya ada juga yang sudah masuk ke aksesoris. Jadi bagian sistem secara umum seperti itu. Ya, Anda bisa mengakses menunya dengan start menu, bisa juga dengan open box seperti ini. Termasuk bisa mengatur pengaturan open box-nya seperti apa sesuai dengan selera Anda. Kemudian dari sisi personalisasi di sini apa saja yang bisa Anda lakukan. Dari awal sudah saya sampaikan, ini menggunakan MX Linux yang ya terkenal dengan opsi customisasinya yang luar biasa. Di sini misalnya untuk Chonky kita bisa mendapatkan banyak Chonky by default ya. Untuk Anda yang suka menampilkan indikator seperti ini di layar, sudah ada banyak opsi yang bisa Anda dapatkan di sini. Hanya saja mungkin layar laptop saya ini kurang besar ya, layaknya sebuah multimedia workstation. Anda membutuhkan yang mungkin layarnya besar sehingga tampilan Chonky-nya ini bisa lebih optimal keseluruhannya, tapi tidak masalah, yang penting kualitasnya ya. Oke, banyak sekali layaknya yang ada di MX Linux. Ini bisa berjam-jam untuk mengkustomisasi seperti ini, dan keesokan harinya pasti beda lagi seleranya. Itu untuk Chonky saja. Kemudian dari sisi wallpaper kita bisa menggunakan nitrogen
Ya, yang mengasihkan di sini AV Linux MX Edition tidak sekedar menggunakan wallpaper bawaan MX Linux yang yang nuansanya antik dalam tanda kutip agak jadul itu, tapi di sini juga membawa wallpaper eksklusif yang memang bernuansa audio editing. Ya, tentu untuk Anda yang berkecimpung di bidang ini akan semakin mendapatkan feel semakin profesional seperti itu. Ya, tapi di sini juga ada wallpaper yang lebih alami lagi. Selain wallpaper yang di sini ada tema-tema gradient, tema die hard bawaan dari AV Linux dengan berbagai opsi tampilannya, spiral yang ada tulisannya atau yang hanya tulisannya saja dan semacam itu. Selain wallpaper MX Linux yang juga disertakan tentunya. Nah, ini wallpaper standarnya MX Linux. Sangat banyak pilihan wallpapernya, dan ini juga tinggal selera Anda saja. Die hard, kembalikannya semacam ini. Terlihat profesional dan minimalis. Selain congki dan wallpaper, apakah hanya itu? Tentu saja di bagian appearance Anda bisa lakukan customisasi yang lebih lagi. Di sini tema defaultnya AVL MXE Die Hard Umox Dark bisa kita ganti dengan default arc, kemudian materia atau khas XFCE lainnya. Ini juga bisa sangat lama customisasinya untuk selera kita masing-masing. Bisa kembalikan saja Die Hard Umox Dark. Icon juga di sini sudah ada beberapa pilihan icon populer, mulai dari Numix, Papyrus, dan Breeze juga ada yang biasa di KDE, font, setting, dan semacamnya. Itu untuk customisasi yang tersedia by default. Untuk menambahkan aplikasi baru, di sini kita tentu saja bisa menggunakan Synaptic Package Manager. Yang penting connect ke internet, Anda bisa menambahkan aplikasi baru di sini. Misalnya butuh main game, di sini paling atas sudah ada Zero AD, semacam game perang-perangan seperti itu, strategi. Tinggal Anda klik saja, kemudian mark for installation. Selain tentu saja sebagaimana Linux, Anda bisa menginstalnya menggunakan sudo apt install nama softwarenya apa, misalnya untuk coding ada Apache 2 semacam itu. Itu untuk penambahan aplikasinya. Kemudian untuk menginstalnya ke sistem komputer kita, di sini untuk installer, di sini bisa klik kanan install AVL MXE itu HDD. Di sini installernya adalah installer yang dibawa oleh MX Linux. Jadi untuk Anda yang pernah menginstal MX Linux pasti sudah terbiasa menggunakannya. Tinggal Anda atur customize disk layout atau regular install menggunakan entire disk. Hati-hati dengan data Anda. Kemudian tinggal Anda atur partisinya menggunakan misalnya untuk swap dan untuk rootnya. Seperti itu saja. Secara instalasinya tentu cukup standar dan mudah. Baik, ini sudah cukup lama membahas AVL MX Edition. Kesan saya terhadap Linux ini, ini adalah MX Linux yang ditambahi dengan paket-paket multimedia yang super lengkap. Jadi akan cocok untuk Anda yang memang berkecimpung di bidang itu, terutama untuk Anda yang memiliki peralatan audio atau Anda yang berkecimpung di bidang audio production, atau mungkin graphic designer, video editor juga bisa menggunakan Linux ini. Tapi tentu saja tidak sebatas itu. Untuk Anda yang ingin menggunakan Linux ini untuk coding juga bisa. Untuk Anda yang menggunakan komputer dengan spesifikasi agak jadul karena masih 32 bit tapi RAM-nya cukup mumpuni, Anda pun masih bisa menggunakan AVL MXE ini. Baik, begitu saja review saya tentang AV Linux MX Edition. Ini adalah salah satu distribusi Linux yang perlu Anda coba. Kalau di dunia luar sana yang viral wus-wus, karena secara konsumsi memori di
Di sini terpakainya cukup ringan, kondisi tidak melakukan apa-apa saja bisa. Ya, ini sudah berbagai testing 1 GB, masih sangat aman, tidak melakukan apapun, 400-an megabaitan. Oke, itu sangat ringan dengan kombinasi XFCE dan OpenBox. Ya, seperti itu saja. Terima kasih atas perhatian yang diberikan saya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.